Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara dan sedulur semuanya. Kita hidup di dunia ini diberi banyak kewajiban, banyak tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Bahkan ada yang tidak bisa ditawar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya mengingatkan kita semuanya dengan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk agar kita semuanya bisa menjadi hamba yang benar, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban yang sangat mendasar yang pertama kali sebenarnya sangat umum sekali, yaitu kewajiban tentang bahwa kita harus menuntut ilmu. Saudara semuanya, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Kita harus selalu belajar. Ini sangat sangat bagus sekali sebenarnya. Artinya dengan kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul untuk mencari ilmu, sebenarnya itu adalah kita sedang memberdayakan diri. Yang untung kita juga, yang akan merasakan nikmatnya kita juga. Dan dijanjikan pula yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sebenarnya kalau kita ingin kemuliaan di dunia dan akhirat, ya kita cari ilmu. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan malas menuntut ilmu. Dan ilmu mencarinya itu adalah kewajiban yang sangat wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Dan tidak ada batasan mencari ilmu itu dari kapan sampai kapan. Kecuali bahwa batasannya itu adalah sepanjang hidup. Talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Maknanya ya sepanjang hidup kita masih dibebani kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau itu dikatakan beban, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah kewajiban dan ini adalah sebuah pola hidup kegiatan yang menyenangkan, itu mencari ilmu. Dan betapa banyak contoh orang-orang yang mulai mencari ilmu itu tidak harus dari waktu kecil. Walaupun banyak juga yang dari kecil sudah mulai mau menuntut ilmu, tetapi andaikan di umur yang sekarang kita masih belum menyukai ilmu, misalnya di umur 40, banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang orang yang baru terinspirasi untuk mulai belajar agama di umur 40. Dan akhirnya bisa menjadi orang yang alim, bermanfaat, bahkan karya-karyanya bisa bermanfaat sampai dengan hari ini. Dan banyak juga contoh-contoh orang-orang yang sudah sepuh, sudah berumur di atas 50 tahun, mulai mengaji Al-Quran, bahkan menghafalkannya, Masya Allah, dan khatam. Masya Allah. Artinya ini adalah sebuah motivasi untuk kita semuanya, untuk cobalah kita selalu membuka diri terhadap ilmu. Yang paling penting pertama adalah ilmu agama. Jika kita hari ini misalnya belum bisa tahu cara beribadah sesuai tuntunan Nabi, kita cari terus. Kita belajar terus, kita berlatih terus. Kita bergabung dengan komunitas orang-orang yang suka belajar ilmu agama, kemudian kita membaca buku, dan jangan hanya dibaca saja, tapi kita konfirmasikan kepada orang alim, ya, kepada ustadz.
dan apa benar seperti ini. Itu karena kita kalau untuk ilmu agama kita rawan salah tafsir, makanya kita perlu pendamping guru-guru yang alim dan tentunya menguasai ilmu agama gitu ya. Ini bagaimana supaya kita ini bisa bahagia dunia, bahagia akhirat gitu ya. Insya Allah tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Hanya kita harus selalu merasa bodoh setiap hari, dan bagaimana caranya setiap hari kita bertambah minimal satu ilmu atau satu kata di sela-sela kesibukan kita yang semakin hari semakin padat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang haus ilmu, suka dan bersemangat untuk selalu mencari ilmu dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.